Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini tentang dasar promosi kesehatan, yaitu materinya upaya peningkatan dan pencegahan penyakit. Capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai upaya peningkatan dan pencegahan penyakit. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami sasaran apa yang ada dalam upaya peningkatan dan pencegahan penyakit. Untuk yang pertama kali kita bahas mengenai peningkatan kesehatan. Apa itu peningkatan kesehatan? Yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat promotif dilakukan secara terpadu, terintegrasi, berkesinambungan yang ditujukan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan derajat kesehatan masyarakat? Yaitu meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, kemudian menurunnya angka kesakitan maupun angka kecacatan dan ketergantungan, serta meningkatnya status gizi masyarakat. Selanjutnya adalah pencegahan penyakit, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat menunda, membasmi, mengeliminasi atau menghilangkan, mencegah, dilakukan secara terpadu, terintegrasi, berkesinambungan yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi resiko dan dampak buruk akibat penyakit. Next, untuk selanjutnya adalah riwayat alamiah penyakit dan tingkat pencegahan. Itu ada 3, ada pre-patogenesis, patogenesis, dan post-patogenesis. Pre-patogenesis yaitu dari tingkat pencegahan primordial dan primer, patogenesis itu tingkat pencegahan sekunder, post-patogenesis adalah tingkat pencegahan tersier. Bagaimana masing-masing dari primordial, primer, sekunder, kemudian tersier. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pencegahan primordial, di mana pencegahan primordial ini biasa disebut dengan pencegahan tingkat awal. Pencegahan tingkat awal ini usahanya untuk mencegah terjadinya resiko atau mempertahankan keadaan resiko rendah kepada masyarakat terhadap penyakit secara umum. Jadi, bagaimana sebuah kondisi masyarakat itu dikondisikan supaya penyakit tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat, yang meliputi memelihara dan mempertahankan gaya hidup yang sudah ada dan benar dalam masyarakat agar dapat mencegah meningkatnya resiko terhadap penyakit tertentu. Misalnya, seseorang yang sudah mempunyai gaya hidup bagus di masyarakat, misalkan sudah melakukan aktivitas olahraga setiap hari, maka itu harus dipertahankan supaya tidak meningkatkan terjadinya resiko terhadap penyakit tertentu, misalkan resiko penyakit jantung atau resiko penyakit diabetes, seperti itu ya. Untuk gaya hidup. Seseorang yang sudah terbiasa gaya hidupnya tidak merokok, maka itu harus dipertahankan dan jangan sampai kebiasaan yang baik itu hilang, dan jangan sampai juga timbul kebiasaan buruk yang diwariskan kepada generasi selanjutnya yang sedang tumbuh. Kemudian pencegahan primordial ini juga bisa salah satu contohnya melakukan modifikasi penyesuaian terhadap resiko yang ada atau berlangsung dalam masyarakat. Yang kedua adalah pencegahan primer, di mana upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit belum dimulai. Sama dengan primordial, cuman ini ada intervensi dari tenaga kesehatan dengan tujuan agar tidak terjadi proses penyakit. Upaya yang dilakukan adalah untuk memutus mata rantai infeksi, agen, host, dan environment. Untuk pencegahan primer, yaitu terdiri dari 2 kegiatan, ada health promotion dan specific protection. Health promotion atau promosi kesehatan, penyelenggaraannya harus didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid atau akurat,
serta sumber daya yang optimal, termasuk sumber daya manusia yang profesional. Dilakukan melalui dua strategi, baik pada individu maupun kelompok masyarakat. Untuk selanjutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan pada promosi kesehatan, yaitu yang pertama pendidikan kesehatan dan penyuluhan, kemudian gizi yang cukup sesuai dengan perkembangannya, baik dari gizi pada masa bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, ibu hamil, menyusui, dan lansia. Kemudian penyediaan perumahan yang sehat, rekreasi yang cukup, ini dibutuhkan untuk semua orang, kemudian pekerjaan yang sesuai, konseling perkawinan, di mana bagaimana calon suami istri kesiapan dalam menghadapi kehamilan nanti, kemudian tentang imunisasi TT atau calon pengantin, bagaimana maksud dan tujuannya dari imunisasi tersebut, perlu dilakukan konseling. Kemudian genetika atau penyakit menurun, kemudian pemeriksaan kesehatan berkala. Perlindungan khusus itu ada imunisasi itu ada yang wajib, ada yang tambahan, ada yang imunisasi alami, ada yang imunisasi pasif. Misalkan saja pada bayi yang diberikan ASI, maka dia secara tidak langsung dia mempunyai kekebalan tubuh dari ASI itu. Kemudian kebersihan perorangan, sanitasi lingkungan, dan perlindungan terhadap kecelakaan akibat kerja. Contoh perlindungan khusus selanjutnya yaitu gizi, kemudian perlindungan terhadap zat yang dapat menimbulkan kanker, dan menghindari zat-zat alergenik. Yang selanjutnya adalah imunisasi yang bertujuan untuk meningkatkan atau menimbulkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit, yaitu bisa melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi alami. Kalau imunisasi rutin itu imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah, yaitu imunisasi hepatitis B pada anak bayi umur 7 hari, imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC, imunisasi DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus pada bayi umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, yaitu sebanyak 3 kali. Kemudian ada imunisasi campak, yaitu pada bayi umur 9 bulan. Untuk selanjutnya dari pencegahan primer, contoh selanjutnya adalah pemberian obat secara massal yang dilakukan pada wilayah tertentu yang mempunyai endemisitas ya penularan penyakit dan memutus mata rantai penularan. Contohnya apa? Yang ketiga adalah pencegahan sekunder. Tadi yang pertama primordial, yang kedua primer, yang ketiga adalah pencegahan sekunder. Itu upaya mencegah yang dilakukan saat proses penyakit sudah berlangsung namun belum timbul tanda dan gejala, dengan tujuan proses penyakit tidak berlanjut dan tidak bertambah parah. Tujuannya untuk menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegah terjadinya komplikasi. Contohnya yaitu ada 2 tingkatan pencegahan sekunder, ada early diagnosis atau diagnosis dini, dan yang kedua disability limitation ya. Apa itu early diagnosis? Seperti screening, pemeriksaan khusus dengan tujuan menyembuhkan dan mencegah penyakit berlanjut, mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah komplikasi dan akibat lanjutan, memperpendek masa ketidakmampuan. Selanjutnya adalah apa itu deteksi dini atau screening, yaitu untuk mengetahui faktor risiko dan sedini mungkin pada individu atau kelompok masyarakat secara rutin, bisa melalui pengukuran, wawancara maupun pemeriksaan. Contohnya yaitu pada seseorang yang mengalami PMS atau penyakit menular seksual, yaitu screeningnya dengan cara kultur rutin bakteriologis untuk infeksi asimptomatis pada kelompok RISTI. Misalkan dia sudah mengalami tanda gejala seperti pengeluaran pervaginam yang
berbau, kemudian terasa panas atau gatal. Nah, dia melakukan pemeriksaan kultur rutin tersebut untuk mengetahui sumber penyakitnya dari mana, sehingga dapat diketahui nanti pengobatannya apa, pencegahannya bagaimana, apakah penyakitnya ini dikarenakan virus atau bakteri atau jamur gitu. Kemudian yang kedua adalah sifilis. Ini tes darah untuk infeksi prakinis pada kelompok resiko tinggi juga, misalkan pada tempat lokalisasi pekerja seks komersil gitu ya, untuk diketahui sumber dari bakterinya itu apa. Ada sifilis itu ada apakah HIV AIDS dari virus, sifilis itu dari bakteri ya. Kemudian kanker leher rahim itu dari hapusan lendir serviks ya, lendir serviks itu leher rahim. Kemudian kanker payudara, screeningnya yaitu dengan pemeriksaan payudara sendiri, screening awalnya. Kemudian bila ada ditemukan tanda gejala yang tidak normal, kemudian dilakukan screening dengan mamografi. Kalau deteksi dini kanker paru yaitu dengan pemeriksaan ronsen atau CT scan ya, dilihat gambaran paru-parunya seperti apa. Selanjutnya adalah tingkatan dari pencegahan sekunder tadi. Yang kedua adalah disability limitation ya, itu intensifikasi terapi lanjutan, pencegahan komplikasi, perbaikan fasilitas kesehatan, dan penurunan beban sosial masyarakat. Contohnya adanya program kesehatan ibu dan anak, adanya program surveillance misalkan tentang DBD, adanya P2M, program pengendalian penyakit menular. Yang keempat adalah pencegahan tersier, yaitu pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut, sudah akhir periode patogenesis, dengan tujuan untuk mencegah cacat dan mengembalikan penderita ke status sehat. Tujuannya untuk menurunkan kelemahan dan kecacatan, memperkecil penderitaan, dan membantu penderita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Misalkan pada dia tidak bisa diobatin, maka perawatan lanjutan, bagaimana dia bisa dalam keadaan sakit tapi dia bisa tetap bertahan dan dia menerima dengan keadaannya atau kondisinya. Misalkan dia dilakukan misalkan pada sudah kanker stadium lanjut, maka untuk tersiernya, pencegahan tersier ini jadi dilakukan kemoterapi ya, setiap seminggu sekali misalnya. Terdiri dari dua, disability limitation dan rehabilitasi. Selanjutnya adalah rehabilitasi, yaitu penyediaan fasilitas untuk pelatihan hingga fungsi tubuh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian pendidikan pada masyarakat dan industriawan agar memakai tenaga mereka. Misalkan saja bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan ataupun mungkin untuk menjaga toko gitu ya. Contoh rehabilitasi selanjutnya yaitu penempatan secara selektif, memperkerjakan sepenuh mungkin, terapi kerja di rumah sakit, dan menyediakan tempat perlindungan khusus. Sasarannya adalah individu, masyarakat yang rentan, anak, perempuan, lanjut usia, dan kemiskinan, individu masyarakat yang berisiko terhadap kesehatan. Penyelenggaraan UPP ini dapat dilaksanakan dengan mengembangkan program terobosan yang lebih efektif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi berbasis bukti atau yang disebut evidence based. Ya, selanjutnya UPP ini diselenggarakan untuk promosi kesehatan, mendukung perbaikan gizi, meningkatkan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan keluarga, dan penanggulangan penyakit.
Nah, UPP ini harus didukung surveillance kesehatan dan promosi kesehatan. Kalau di Kota Semarang itu ada surveillance kesehatan ibu dan anak, jadi dia dengan kegiatan memantau bagaimana kesehatan ibu dan anak, dikarenakan di Semarang mempunyai angka kematian ibu yang tinggi, maka ada petugas surveillance kesehatan yang khusus surveillance kesehatan. Dia memantau ibu hamil beresiko tinggi, kemudian dia melakukan kelas ibu hamil, mengikuti kelas ibu hamil, kemudian dia kunjungan rumah juga, kunjungan tidak hanya pada ibu hamil tapi juga pada ibu nifas, dan pemantauan tersebut secara berkala. Nah, apa itu surveillance? Untuk slide ini sudah dijelaskan tadi ya, pengendalian faktor resikonya untuk peningkatan kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat. Sumber daya kesehatan itu siapa saja, pemerintah pusat dan daerah harus menjamin tersedianya fasilitas kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan seperti perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya, ya, laborat, kemudian fasilitas kesehatan umum, puskesmas, klinik, rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang mendukung petugas ambulan, yang non kesehatan ya satpam, petugas kebersihan mempunyai kemampuan teknis dalam peningkatan dan pencegahan penyakit. Peran serta masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya peningkatan dan pencegahan penyakit, baik perorangan maupun terorganisasi. Misalkan saja di dalam sebuah masyarakat itu ada yang namanya Jumantek, juru pemantau jentik, ya, karena misalkan tingginya angka demam berdarah, maka dibentuk itu secara terorganisasi maupun baik perorangan atau perorangan secara mandiri, misalkan tidak merokok, karena merokok bisa tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri tapi juga pada orang di sekitarnya yang ikut menjadi perokok pasif. Peran serta masyarakat dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility, penelitian dan mengembangkan model peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyediaan pelayanan, misalkan di dalam desa itu belum ada pos kesehatan desa, maka disediakan mungkin dengan dana PNPM mandiri atau dana dari desa. Kemudian penyediaan data dan informasi dalam sistem surveillance kesehatan dan sistem informasi lainnya. Penyediaan data, jadi harus setiap data ada pada masyarakat ini ada angka kejadian diare berapa, banyak yang mengalami keracunan makanan, itu harus ada bentuk datanya dan informasi yang jelas. Upaya peningkatan dan pencegahan penyakit yang selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi bagaimana upaya tersebut yang terjadi di masyarakat, yaitu melalui kementerian, menteri, kemudian kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kabupaten atau kota secara berjenjang mengevaluasi penyelenggaraan UPP itu. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan sistem surveillance kesehatan atau sistem informasi lain yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan. Selanjutnya, setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi, yaitu pembinaan dan pengawasan. Sama, yaitu dari menteri, dinas kesehatan provinsi, dinas kabupaten atau kota yang mengikut sertakan organisasi profesi terkait sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Misalkan organisasi profesi kesehatan masyarakat ya Persakmi, kemudian perawat PPNI. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara berjenjang dan saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, berlandaskan pada hasil dan merupakan tindak lanjut dari pemantauan dan evaluasi. Pembinaan dan pengawasan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan upaya peningkatan dan pencegahan penyakit. Kegiatannya dapat berupa bimbingan teknis, penyediaan jaringan informasi kesehatan, pemberian bantuan tenaga ahli, kemudian bentuk lain misalkan pelatihan. Terima kasih untuk materi hari ini mengenai upaya peningkatan dan pencegahan penyakit. Untuk selanjutnya adalah diskusi dan evaluasi.